Ya, kembali bertemu di media belajar TTL Indonesia. Oke, yang kita bahas kali ini adalah nilai maksimum minimum fungsi trigonometri ya. Oke, kebanyakan orang salah di dalam mencari maks dan minimum itu karena mereka menyamakan fungsi trigonometri dengan aljabar. Jadi kalau mau cari nilai maksimum, nilai minimum harus diturunkan dulu. Nah, padahal tidak selalu seperti itu dan bahkan kebanyakan tidak perlu diturunkan. Kita cuma perlu pakai insting. Nah, gini kita akan bongkar itu semua. Kita mulai dari soal yang paling mudah. Kita punya Y sama dengan 6 sin X min 3. Nah, yang paling harus diperhatikan ketika mencari max dan min dalam fungsi trigonometri itu adalah fungsi pangkat 1 dari suatu fungsi trigonometri. Maksudnya gini, fungsi trigonometri secara umum itu kan ada sin, ada cos. Sin ini minimum minus 1, maksimal 1 kan. Begitu juga dengan cos, sama minimum min 1, max 1. Prinsipnya adalah kita menjadikan fungsi trigonometri sesulit apapun menjadi sebuah fungsi tunggal sin atau cos yang pangkatnya 1. Nah, sekarang kita langsung aja. Kita punya Y sama dengan 6 sin X min 3. Nilai maksimumnya fungsi ini jelas ya. Sin itu maksimal 1. Ya udah. Untuk nilai max Y sama dengan 6 sin X-nya ketika maksimum bernilai 1. Ya udah, ini disubstitusi. Ini jadi 1. Dikurangi 3. 6 kurangi 3, 3. Ini Y max. Untuk Y min sama dengan 6. Nilai minimumnya min 1 dikurangi 3 berapa? Min 6 min 3. Jawabannya min 9. Nah, inilah jawaban yang diminta, Y max dan Y min. Selanjutnya, Y sama dengan min 4 cos X plus 2. Jawab. Untuk Y max. Nah, ini karena koefisien dari suku cos X ini negatif, berarti ketika cos X-nya maksimum, suku ini akan bernilai minimum kan. Nah, berarti kita ambil kebalikannya. Untuk Y max, berarti kita ambil min 4, cos X-nya kita masukkan yang min 1 plus 12 sama dengan berapa? 4 tambah 12, 16. Untuk Y minnya min 4 kali kita masukkan ini 1 plus 12 sama dengan 8. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini kenapa kok tadinya pakainya minus, ini pakainya max. Nah, ya ini teman-teman sebenarnya cukup mencari Y max dan Y minnya aja. Nanti kalau teman-teman ketemunya yang tinggi ya berarti itu maksimumnya. Kalau itu nilainya lebih rendah, berarti itu nilai minimumnya. Nah, ini tambahan informasi aja. Nah, kita di sini tidak usah memedulikan berapa koefisien X pada fungsi cos ini. Jadi ketika soalnya ini saya ganti, ini jadi Y sama dengan min 4 cos 2020X plus 12. Jawabannya pasti akan sama, Y max dan Y minnya. Karena ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah cosnya ini harus pangkatnya 1. Ini 2020 diganti 500, diganti 17, nilainya akan sama, max dan minimumnya. Selanjutnya kita punya fungsi yang campur, ada sin, ada cos. Nah, gimana tuh cara menyelesaikannya? Oke, kita tidak boleh memasukkan asal nilai minimum dan maksimumnya. Kenapa? Karena fungsinya ada 2 jenis. Dan sin sama cos itu karakteristiknya beda. Misalnya ketika X sama dengan 0, sinusnya bernilai minimum tapi cosnya bernilai maksimum. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita menggunakan teori ya. Kita mungkin sudah mengenal di sekolah itu rumus
K cos fx min alfa apabila ketemu suatu fungsi yang punya term y sama dengan a sin x ditambah b cos x plus c. Nah, kita langsung aja, kalau ada seperti ini kan, berarti kan nilai k-nya kan akar a kuadrat plus b kuadrat kan, sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini berapa? Akar 25 ya, ini jadinya 5. Ya udah, langsung aja, y-nya sama dengan k-nya berapa? 5 cos x min alfa. Ini perlu dicari nggak usah. Kenapa nggak usah dicari? Karena kita udah punya fungsi tunggal, yaitu cos yang pangkatnya 1. Nah, yang kita jangan lupa, ini tadi masih ada plus 5. Ini jangan lupa ditambahin ke sini. Ya udah, ini kita nggak peduli berapa, pokoknya ini 5 cos plus 5. Cos ini ya nilainya kalau nggak min 1 itu minimum, ya plus 1 kalau maksimum. Nah, fungsi ini berarti y max-nya sama dengan 5 dikali cosnya itu maksimum 1 ya. 5 kali 1 plus 5 sama dengan 10. Y min-nya 5 kali cos minimumnya kan min 1 kan, ditambah 5 sama dengan 0. Udah gitu aja. Soal yang sebelah kanan itu hampir sama, cuman ininya kita jadikan negatif. Atau kalau kita tuliskan y sama dengan 5 min, ini kita kelompokkan 3 sin x tambah 4 cos x. Ini tadi kita kan punya berapa nih? 5 cos sekian x min alfa. Ini kita nggak peduli. 5 minus. Nah, sama nggak sama yang ini? Hampir sama ya, tinggal dibalik aja ya. Nah, kita sekarang punya ini cosnya ada, kalau nggak minus 1 ya plus 1. Ya udah, kita masukin aja y sama dengan 5 min 5 kali min 1, ini berapa? 5 di plus 5 10. Y sama dengan 5 min 5 dikali plus 1 0. Ya udah, hampir sama. Ini nilai maksimumnya, ini nilai minimumnya. Udah, intinya di soal 3 sama 4 ini kita harus masukkan ke dalam rumus ini. Harusnya udah diajarkan di sekolah ya. Selanjutnya kita punya fungsi yang berupa kuadrat ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan melakukan operasi memasukkan nilai maksimum dan minimum 1 dan min 1 pada fungsi yang kuadrat. Fungsi ini kita harus ubah bentuk ke dalam fungsi yang tidak kuadrat. Nah, ini kita perlu inisiatif ya untuk mengubah-ubah. Kira-kira kalau menemukan sin kuadrat x, teman-teman ingatnya apa nih kalau ada sebuah fungsi yang ada sin kuadrat x-nya tapi bisa dijadikan suatu fungsi trigonometri yang pangkatnya 1. Nah, kita coba ya, misalkan di sini kita punya cos 2x. Nanti apa hubungannya dengan cos 2x? Nanti kita lihat. Oke. Fungsi ini misal y sama dengan sekian. Ini saya ingin inisiatif min 1 ini kan boleh banget kan kalau kita ubah menjadi 2 minus 3 kan, sama kan, min ini dikurangi min 2 sin kuadrat x. Ya, ini soalnya tipe ya, ini jadi harusnya y sama dengan min 1 min 4 sin kuadrat x. Ini yang bawah sama, min 1 nya kita ubah jadi 2 minus 3, sama toh? Sama ya. Oke, selanjutnya ini kita kelompokkan jadi 2 dikali 1 min 2 sin kuadrat x min 3 ya. Nah, 1 min 2 sin kuadrat x itu apa kalau dalam identitas trigonometri? Kan tidak lain dan tidak bukan adalah cos 2x kan. Ini min 3. Ya udah, kita udah mengubah syarat yang awalnya tadi
fungsi pangkat 2 jadi pangkat 1. Udah, kita langsung aja cos 2x nilai minimumnya min 1, nilai positifnya 1, nilai maksimum. Ya udah, y max sama dengan 2 dikali 1, min 3 sama dengan negatif 1. Y minnya sama dengan 2 dikali min 1 min 3 sama dengan negatif 5. Udah, gitu aja ya. Selanjutnya kita punya